Aku tahu ini terdengar konyol, tapi udah 3 tahun pernikahan kami, suamiku dan aku tidak pernah bercinta lagi. Aku tidak mengatakan bahwa kehidupan seksual kami telah berkurang. Tetapi maksudku, hubungan itu sudah tidak ada lagi. Walaupun kami saling mempedulikan, Dan benar-benar telah kehilangan kemampuan untuk bercinta dengan aku. Yang lebih ironisnya, karena sebelum kami menikah, seks adalah hal yang indah. Dan aku mulai berkencan di sekolah menengah. Dan kami tinggal bersama dalam apartemen sepanjang masa kuliah kami sampai 5 tahun penuh dari percintaan yang sehat, bahagia, dan indah. Kami menikah setelah lulus kuliah dan 6 bulan kemudian Dan mulai mengalami masalah ereksi. Aku benar-benar tidak dapat percaya hal ini terjadi kepada kami. Kami adalah pasangan yang sempurna, dan sekarang aku takut pernikahan kami akan terpisah dan berakhir seperti pernikahan orang tuaku. Mereka bertengkar dan terus berkelahi sampai akhirnya mereka bercerai ketika aku berusia 5 tahun. Selama masa remajaku, semua orang dalam keluargaku sepertinya bercerai dan kemudian menikah kembali. Ayah benar-benar keluar dari kehidupanku ketika aku berusia 7 tahun, dan aku dibesarkan oleh ibu. Ibu bekerja di sebuah departemen store lokal dan kami tinggal bersama nenek dan kakek. Aku mempunyai masa kecil yang cukup bahagia, melalui sekolahku dengan santai, memiliki banyak teman, dan mengikuti seluruh kegiatan ekstrakurikuler. Aku juga banyak berkencan sewaktu sekolah menengah. Tapi aku punya kebijakan bahwa aku tidak serius dan tidak membiarkan diriku terikat dengan siapapun. Aku seperti terbang ke sana kemari. Itu terjadi sampai aku berusia 16 tahun dan bertemu Dan. Kami berkenalan melalui teman-teman. Dan jika Anda bertanya, apa yang membuatku begitu cepat terikat? Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Kami saling bertolak belakang dalam banyak hal. Aku ramah dan suka berteman. Dan adalah seorang pendiam dan penuh perhitungan. Sangat keras, bijaksana, dan bertanggung jawab. Pada waktu aku lihat dia, aku merasa telah mengenal dia sepanjang hidupku. Aku mengejarnya sampai ia menangkapku. Sejak saat itu, tidak ada dari kami yang berpaling kepada orang lain. Aku tidak pernah terlalu memikirkan tentang apa yang kulakukan setelah lulus dari sekolah menengah. Tetapi Dan mendaftar ke perguruan tinggi, dan aku juga ikut mendaftar ke kampus yang sama. Kami tinggal dalam satu apartemen dan menjadwalkan kuliah kami sedemikian rupa, sehingga kami dapat mempunyai banyak waktu luang bersama. Itu adalah periode yang membahagiakan untuk kami. Aku mengambil jurusan psikologi, sedangkan Dan mengambil bidang ekonomi. Kami memperoleh bantuan dana dan beasiswa untuk meringankan biaya. Selama perguruan tinggi, hubungan seks kami sangat bagus. Kami saling mencintai, dan seks adalah suatu yang tampak sangat alami. Karena sama-sama masih perawan pada saat kami berjumpa, kami mempelajarinya bersama-sama. Setelah pesta pernikahan, kami menetap untuk hidup bahagia selamanya. Aku memperoleh pekerjaan sebagai karyawan, dan Dan mengikuti program pelatihan manajemen di departemen store yang sama di mana ibuku bekerja. Kami berdua juga mulai mengambil kuliah pasca sarjana pada malam hari. Aku ingin sekali menyelesaikan master psikologiku, sedangkan Dan berusaha untuk mendapatkan gelar MBA-nya. Sejak saat itu, aku merasa hampir tidak pernah bertemu dengan Dan. Pekerjaanku adalah pekerjaan yang menyenangkan, tapi pekerjaan Dan seperti suatu mimpi buruk. Ia harus pulang pergi selama 1 jam penuh, cukup memakan waktu. Tetapi terlebih dari itu, dia selalu diminta untuk kerja lembur dan untuk tetap datang pada akhir pekan. Ketika ia mempunyai suatu malam yang bebas, belum tentu kami dapat bersama karena salah satunya bertepatan dengan jadwal kuliah malamku. Secara teratur, Dan harus melakukan perjalanan jauh karena dikirim untuk berbelanja. Terkadang majikannya akan memberitahu dia sehari sebelumnya, tetapi kadang-kadang hanya beberapa jam sebelum dia harus bekerja.
Dan tidak menyukai pekerjaannya. Dia merasa jijik oleh sebagian dari praktek bisnis yang tidak etis. Dan aku tahu bahwa tekanan itu telah mempengaruhi dia secara emosional. Oleh karena itu, aku tidak pernah mengeluh. Aku tidak ingin pernikahan kami menjadi sebuah arena pertempuran seperti yang dilakukan orang tuaku. Tapi aku tidak tahan melewati malam yang sunyi, karena aku bukan orang yang suka duduk dan menonton TV selama berjam-jam. Aku memutuskan untuk memulai suatu bisnis paruh waktu dengan merancang dan membuat baju. Itu adalah sebuah hobi yang selalu kuharapkan akan menuju sesuatu yang berarti. Saat itu merupakan periode di mana kehidupan seksual kami mulai menurun. Sewaktu masih kuliah dahulu, sedikitnya sekali sehari kami bercinta. Tetapi dengan jadwal yang baru, sudah cukup beruntung bila kami dapat berhubungan seks 2 kali seminggu. Kemudian pada suatu malam, kami mencoba untuk bercinta, namun tidak berhasil. Kami benar-benar tidak percaya. Sebelumnya hal ini tidak pernah terjadi. Kami terus mencoba dan akhirnya menjadi sangat frustasi dan kami menyerah. 3 bulan kemudian, hal yang serupa terjadi kembali. Dan baik-baik saja selama pemanasan. Tapi kemudian ketika dia mulai bersiap-siap melakukan penetrasi, dia tidak mampu ereksi. Sejak saat itu, keadaan semakin memburuk. Aku sangat yakin bahwa masalahnya sangat dipengaruhi oleh stres. Dan ketika Dan kehilangan pekerjaannya di departemen store tersebut, sebenarnya aku merasa lega. Dan mendapatkan pekerjaan lain pada hari itu juga. Bekerja untuk sebuah rantai departemen store yang kompetitif. Dan meskipun pekerjaan ini tidak terlalu disukainya, namun paling tidak jam kerjanya cukup pantas. Sekarang kami memiliki banyak waktu untuk bersama, tapi Dan tidak mampu lagi mempertahankan ereksinya. Kami sudah mencoba segala hal, dan aku melakukan apapun untuk menyelesaikan masalah ini. Dan telah menjalani pemeriksaan fisik oleh 2 orang dokter yang berbeda. Dan keduanya mengatakan bahwa dia berada dalam kesehatan yang sempurna. Dia meminum sejumlah besar vitamin setiap harinya. Aku menjalani diet ketat untuk membuat diriku lebih menarik. Dan mulai mengenakan gaun malam hitam berenda untuk tidur pada malam hari. Kami membaca banyak buku seks dan melakukan semua yang disarankan di sana. Kami mandi busa bersama, membakar wangian di kamar tidur, dan mencoba bercinta di keremangan sinar lilin. Bahkan Dan membeli dan memasang cermin-cermin keramik di atas langit-langit kamar. Tapi kami harus menurunkannya karena benda-benda itu terus terlepas dan mengenai kami. Kami berdua berhenti kuliah karena kami berpikir mungkin kami terlalu memaksakan diri. Tetapi hal itu juga tidak membantu. Dengan melalui semacam perjanjian tidak tertulis, kami hampir tidak pernah mencoba untuk bercinta lagi. Kami terlalu ketakutan. Kami menyibukkan diri sehingga di luar kami tampak bahagia. Tetapi apa yang kami tahu dahulu kami miliki sekarang hilang. Telah menciptakan penghalang di antara kami. Aku merasa kehilangan suamiku baik secara emosional maupun secara fisik. Aku sangat mencintai dia. Kukira aku tidak tahan menanggung ini lebih lama lagi. Aku tidak tahu apa yang terjadi denganku. Aku sangat mencintai istriku, dan aku akan melakukan apapun untuk membuktikannya secara fisik kepadanya. Tetapi sepertinya aku tidak dapat melakukannya. Hal itu sungguh mematahkan semangat, memalukan, dan mengerikan bagiku. Tetapi dengan jujur kukatakan kepada Anda, aku merasa sangat tidak nyaman duduk di sini membicarakan kehidupan seksualku dengan orang asing. Keluargaku sangat mementingkan sopan santun. Ayah yang bekerja sebagai juru tulis di sebuah perusahaan minyak, dan ibu seorang sekretaris adalah tipe orang yang serius dan pendiam. Sudah pasti, aku sama sekali tidak pernah membicarakan masalah seks dengan mereka. Aku mempunyai 2 saudara perempuan. Kakak yang lebih tua menderita sindrom Down, dan kukira karena itulah aku merasa sangat bertanggung jawab. Kami adalah sebuah keluarga yang saling menceritakan masalah umum. Sebagai seorang anak, aku adalah anak yang pendiam, ingin tahu, tertarik akan berbagai hal yang berbeda, seperti bursa saham, penemuan ilmiah, tentang alam, dan binatang. Pada dasarnya, aku tidak banyak bergaul. Sebelum Cindy, aku hanya mempunyai seorang pacar. Bahkan, aku tidak pernah menciumnya. Kami adalah teman baik.
Tapi Cindy adalah satu-satunya perempuan yang aku cintai. Karena kami berdua cerdas secara akademis, bagi kami perguruan tinggi adalah suatu tempat kami bermain. Itu tidak terjadi setelah kami lulus dan menikah. Akhirnya dunia nyata mengejar kami. Kerjaan full-time pertamaku merupakan sebuah pengalaman yang mengecewakan. Toko serba ada di mana aku menjalani pelatihan manajemen retail adalah bagian dari suatu rantai nasional utama yang mana semula aku selalu merasa aku sedang mengalami peningkatan yang baik. Namun aku justru menemukan mereka adalah pencuri. Pada suatu ketika, datang anggota komisi yang mencoba menipu aku. Aku tidak mengizinkan hal itu terjadi pada diriku. Dan aku tidak dimaafkan karena telah mempertahankan hak-hakku. Sejak saat itu, sang manajer melakukan hal-hal yang mungkin dilakukan untuk membuat hidup menjadi sesuatu yang menyedihkan bagiku. Suatu hari, sang manajer tiba-tiba memecat aku. Aku tidak pernah diberitahu alasannya. Dan saat itu juga, keponakan laki-laki sang manajer menggantikan posisi aku. Sebenarnya aku dapat mengajukan tuntutan perkara secara hukum. Hanya saja aku khawatir jika mereka akan membalas dengan mengeluarkan ibu mertuaku yang juga bekerja di sana. Aku sama sekali tidak ingin hal itu terjadi. Selama bekerja di toko itulah, aku mulai mengalami gangguan seksual. Pada awalnya, aku benar-benar tidak khawatir. Aku baru saja pulang dari bepergian membeli barang-barang. Dan meskipun Cindy tidak pernah mengatakan apapun, aku tahu, sebetulnya dia merasa terganggu dengan kepergianku. Malam itu, kami berdua tidak terlalu bergairah untuk bercinta. Tapi, ketika hal itu terjadi untuk kedua kalinya, aku tidak meremehkan hal ini kembali. Ketika aku kehilangan pekerjaan di toko serba ada itu bukanlah akhir dari segalanya. Tentu saja aku segera keluar dan langsung mendapat pekerjaan. Tetapi aku masih merasa telah diperlakukan secara tidak menyenangkan. Mengikuti konseling ini adalah ide Cindy, tetapi aku menjalankannya karena ini mewakili kesempatan terakhir kami untuk menyelamatkan pernikahan. Sejujurnya aku tidak mempunyai banyak harapan. Kami sudah mencoba segala hal, dan harus kukatakan bahwa ide tentang terapi seks menimbulkan rasa ngeri bagiku. Tetapi Cindy lebih paham tentang hal ini daripada aku. Dia berkata bahwa orang ini sangat hebat. Namun meskipun demikian, jika dia dan aku harus beradegan ranjang di hadapan orang itu dan melakukan semacam pertunjukan, aku tidak akan melakukan hal itu.